Hai, apa kabar kalian semua? Dan untuk pembacaan kali ini kita akan lihat untuk pembacaan bagaimana kondisi dari, kita ambil ya, Five of Cups dan Queen of Cups. Saya ngelihatnya di sini energi kalian itu terpisah ya. Walaupun berpisah, tetapi di sini ada satu yang saling mengharapkan. Nah, kita akan lihat ya. Kita akan baca energi dari dia. Saya melihat di sini ada seseorang. Ini entah bisa vice versa ya teman-teman. Energinya nih ada yang kecewa, ada yang sementara untuk menutup komunikasi, dan ada kartu Queen of Cups, ada yang mengharapkan. Kita akan buka untuk energi tengahnya. Tuh, Four of Wands. Jadi gini teman-teman, kalau menurut saya, jika kalian sekarang ini dalam kondisi yang tidak lagi baik-baik saja, mau sudah 5 bulan ya kan, ini aku rasa sih udah 5 bulanan ya, 5 bulanan, 4 bulanan, tetapi masih kayak ada unfinished business. Karena kenapa? Energi tengahnya tuh masih Four of Wands, belum bener-bener kayak move on gitu loh. Walaupun saling diam, tapi ya ini masih kayak belum mudah juga untuk melupakan kamu. Dia juga sekarang ini lagi masih mencoba memahami, mengerti rasa sakitnya, merasakan. Dan ya memang ada kecewa, tapi kecewanya itu bukan yang kayak benci banget gitu. Enggak, ya. Tidak sebenci itu. Tetapi memang ada rasa kecewa yang menurut saya juga menyayat hatinya dia gitu loh. Entah dari percakapan kalian terakhir bagaimana, entah kondisinya seperti apa, apakah memang hubungan kalian ini nggak ada harapan atau bagaimana. Kita akan coba cek ya. Apa sih yang menjadi penyebab? Eight of Pentacles. Usaha dan tujuan sih. Ini lebih seperti kayak effortnya dia ya. Terus usaha tujuan dia kepada hubungan ini, dimana kamu mengharapkan sesuatu yang lebih dari orang ini. Itu kayaknya kayak belum nampak gitu loh. Dia tuh kayak lebih asik sibuk sendiri. Ya, sibuk sendiri. Udah itu yang aku lihat hubungannya dengan kamu jadinya kayak terabaikan. Ini tuh lebih kepada dia memiliki dunianya sendiri ya. Sekarang saya akan cek dulu dari sisi dia. The Fool ya. Energinya di sini teman-teman, kalau aku boleh tahu ya. Kondisinya sekarang itu kenapa dia sibuk sendiri? Karena dia merasa dia akan lebih ringan ya, berfokus pada urusannya, berfokus sama segala macam kegiatannya. Apa yang belum dia bisa selesaikan, apa yang sudah bisa diselesaikan, itu memang harus dengan seorang diri gitu loh. Kenapa? Karena kalau misalnya tanggung renteng, otomatis bebannya itu akan datang ke kamu. Jadi sebenarnya mungkin kalau untuk alasan kalian mengakhiri komunikasi atau mengakhiri sebuah koneksi, dalam pikiran dia adalah dia tidak mau memberikan beban buat kamu. Kamu bukan orang yang tepat untuk di-sharing beban dari dia gitu loh. Dan dia mungkin juga nggak mau. Tuh, kamu kan kalau di sini apa-apa harus ngomong, apa-apa harus apa namanya ya? Kalau misalnya bisa aku bantu, aku bantu. Itu pasti ada pikiran dia kalian, gitu kan? Kalau misalnya kamu masih mau sama aku, ya aku juga akan berusaha dan berupaya. Tetapi di sini teman-teman, aku ngelihatnya dia kayak risih gitu loh. Dan ada saatnya seseorang itu pengen sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Kamu di sini harapannya adalah dengan kamu bantu semuanya kayak everything will be okay. Tapi itu tidak terjadi dengan dia. Karena kenapa? Dia tuh lebih senang kayak berusaha dari apa yang sudah dia garap. Gitu loh. Dia tidak mau mengandalkan orang lain karena di sini the card to the Fool. Kenapa? Mungkin dia pergi dari kamu karena biar dia bisa fokus dengan apa yang sudah dia kerjakan atau yang sudah mulai dia kerjakan.
Kalau kau tahu seberapa besar rasa kecewanya juga dia kepada hubungan ini berakhir, ini juga ada teman-teman. Jadi bukan berarti dia tuh senang-senang. Sekarang energinya juga yang kalau aku lihat ada potong-pantingnya juga ya, antara dia tuh in real life-nya jadi juga banyak yang harus diselesaikan, banyak yang harus digapai ya untuk mendapatkan satu cita-cita dia pengennya apa. Di situ juga dia putus hubungan sama kamu, itu berat loh. Apalagi kalau dia laki-laki. Walaupun dia mengandalkan logik, tapi laki-laki juga butuh diperhatikan, ya. Saya ngelihatnya di sini teman-teman, memang belakangan ini dia itu merasa bahwa sebaiknya kita tuh tidak usah berkomitmen, sebaiknya kita itu tidak usah terlalu apa ya, saling membebani koneksi satu sama lain. Karena kenapa? Secara garis besar dia mau bilang, aku tuh belum bisa memberikan komitmen yang kau mau, karena ya tahu sendiri, aku masih merealisasikan semuanya, aku masih mencoba untuk memperbaiki segalanya. Ya, dia tuh sangat membutuhkan pengertian dari kamu. Ya, teman-teman, yang aku bisa rasakan dari koneksi ini adalah kondisi dia itu lagi banyak negative thinking. Yang tadinya dia tuh bisa kayak menahan untuk tidak menyelesaikan koneksi dengan kamu, pada akhirnya kayak ibaratnya aku nyerah juga gitu loh. Mungkin dia merasa kamu terlalu memberikan tekanan atau memberikan tenggat waktu kepada orang ini, yang dimana orang ini, dan jujur aja ya teman-teman, kalau aku boleh bilang, koneksi dalam sebuah hubungan itu setelah kita era pandemi, jujur aja kalian bosen pasti mendengar ini, itu tidak ada yang pernah bisa pasti, karena orang jatuh-jatuhnya dia di PHP dan meng-PHP-kan orang lain. Itu yang saya bisa tangkap di sini. Jadi ya kalau bisa ditanya kapan, itu sesuatu yang tidak bisa dijawab, karena in real life-nya orang itu sekarang banyak berharap, tapi in real life-nya itu tidak bisa tercapai. Aku mau ini sama kamu, iya, indah-indah aja terus. Makanya setelah era pandemi, banyak sekali orang yang berdelusi. Dan aku nyemplung pada saat orang itu sudah mulai berdelusi. Susah loh, maksudnya pertama kali nyemplung tarot ya, era pandemi. Era pandemi. Terus, era pandemi awal belum. Aku tuh akhir ya, 2021 aku baru nyemplung di tarot. Dan aku baru berjalan 2 tahun. Alhamdulillah sudah bisa mendapatkan silver play button di tahun pertama. Alhamdulillah. Dan di sini jujur teman-teman, saya merasa kayak seseorang ini tanpa kau sadari sebetulnya dia masih punya bond atau masih merasa punya ikatan sama kamu. Cuman mungkin saat ini dia lagi pengen sendiri aja gitu loh. Kalau misalnya kalian putus atau kalian terdampak dari masalah yang dia sedang lalui, udah diemin aja dulu. Karena di sini kenapa? Mungkin dari saat dia putus sampai dengan sekarang dia tuh masih ada rasa baper. Karena saya melihat ada kartu divine feminine atau yin energi. Yin energi itu energinya adalah yin. Energi seseorang yang mungkin berbelit-belit. Kemudian saya ngelihatnya dia tidak mau berpikir keras. Orangnya bocor, mungkin agak lemot. Mungkin energi-energi itu yang sekarang ini membuat orang lain tuh kayak pergerakan kamu ke aku tuh lambat banget. Ini ya divine feminine, semuanya tuh alon-alon asal kelakon. Tetapi saya melihatnya adalah dari perspektif
dari perspektif kacamata dia terhadap hubungan ini, dia tuh merasa masih ada something bond atau sesuatu yang spesial. Kalau seandainya dia sekarang ini lagi tidak menghubungi kamu, dia tuh mencoba keras loh teman-teman. Bukan kayak energi, oh ya udah putus dari dia, selesai lah hidupnya, udah selesai, enak nih hidup gue. Enggak kayak gitu juga. Ya, jika tanpa kamu, yang dia rasakan saat ini adalah dia berjuang untuk dirinya sendiri. Gitu loh. Jujur ya, ketika aku pun juga dengan pasangan seperti itu teman-teman. Kayak misalnya gini, aku lagi bete, aku tidak akan chatting dia tuh bisa sampai 2 hari 3 harian. Kalau aku mood ya aku akan balas, kalau misalnya enggak ya aku nggak mau balas. Toh aku juga yakin dia fan-fan aja di sana gitu loh. Itu juga untuk mencegah namanya energi negatifku tuh aku tularkan ke orang lain. Mungkin dengan kalian break, dengan kalian selesai dulu dalam waktu mungkin ya ada yang 5 bulan, ya. Aku ngerasa dia butuh bener-bener kayak rehab. Rehab itu kayak bener-bener kayak recycling kembali moodnya dia. Dan ya selama ini kan mungkin naik turun gitu loh, mungkin naik turun, energinya jadi kayak nggak stabil. Nah, kita akan lihat ke depannya bagaimana nanti dia ke kamu, ya. The Lovers, saya masih melihat energinya di sini adalah energi yang masih dengan cinta. Cuman yang aku bisa lihat, dia tuh menunggu waktu aja. Sampai kapan ya dia tuh kayak moodnya tuh bisa mencoba untuk tenang dulu gitu loh. Nah, aku lihat di sini memang secara physically dia masih belum mau untuk membuka hati, membuka komunikasi mungkin ya. Di sini kamu ada yang dicuekin, ada yang di gaslighting. Tetapi yang aku bisa tangkap di sini adalah kartu The Lovers itu memang mewakili cintanya dia gitu loh. Sebetulnya dia masih cinta sama kamu, tetapi ada sesuatu di sini yang dia tuh rasanya masih belum tenang, masih belum bisa lepas, masih belum bisa menceritakan bebannya kepada kamu. Dia ini saat ini sedang lagi hanyut sama pikirannya dia dulu, teman-teman. Jadi dia tuh kayak, ya kalau misalnya aku pengen ini, pengen itu, aku mau upayain dulu lah. Aku gak mau tergantung dari orang lain. Mungkin selama ini dia merasa kayak selama ini dia terlalu bergantung sama kamu. Tuh. Eight of Swords, secara pikiran, secara apa ya, sikap, pikiran, dan juga kedepannya seperti apa, orang ini ya sebetulnya itu kayak masih ada ketertarikan sama kamu. Cuma saat ini dia nggak tahu harus melakukan apa. Karena kalau dia datang ke kamu saat ini, kondisinya dia sedang berantakan. Dari segi pikiran, nggak mudah untuk melupakan kamu. Melepaskan kamu tuh juga kayak masih bimbang. Aku mau selesai atau mau balik lagi. Itu yang dia pikirkan sekarang. Secara dia di sana itu masih kayak ada rasa tertarikan sama kamu. Masih belum bisa lah untuk move on atau bagaimana. Tapi dia cuma pengen diem aja. Ya. Apakah ada kemungkinan untuk kembali? Antara 60-80% ada kemungkinan untuk kembali. Karena kenapa? Ujung-ujungnya, orang ini tuh masih kayak mengharapkan atau membutuhkan bantuan kamu. Entah itu bantuan dalam bentuk support, entah dalam pencerahan tertentu, entah dia memang butuh seseorang untuk sharing for apapun itu. Ujung-ujungnya orang ini tuh butuh untuk bercerita, tetapi tidak bisa dipaksakan untuk orang ini harus bercerita sama kamu. Kenapa? Yang aku bisa tahu, energinya dia tuh masih dalam kondisi sensitif.
kondisi sensitif, kondisi yang nggak bisa untuk dikorek lebih atau digali lebih dalam. Kalau kita lihat dari sini, ya, memang masih belum dapat dipastikan, ya teman-teman. Kamu tunggulah, maksimalnya tuh mungkin ya 6 bulan dari sekarang, atau bisa 6 minggu dari sekarang. Karena kenapa? Masih ada passion saya ngelihat. Kamu tuh gairahnya masih besar ke orang ini. Tapi kalau misalnya setelah 6 bulan maksimal dan kamu sudah berupaya, dia tidak ada respon atau apapun, berarti sudah keputusan dia untuk ya udah selesai gitu loh. Ya. Kalau tidak mungkin untuk kembali, ya udah just go ahead, kamu harus lanjutkan hidup kamu. Kenapa aku bilang begitu? Karena gini, ketika kita mengharapkan seseorang dan seseorang itu tidak merespons kita tuh kayak cinta sendirian gitu loh teman-teman. Ya mungkin ini efek dari kenapa kamu bisa berpikir bahwa dia masih mencintai kamu. Karena kan kita tahun 2019, 2020 kita tuh banyak sekali kayak mengirimkan pesan batin. Kita nggak bisa ketemu sama seseorang, kita rindu. Jadi kamu sudah terbiasa dengan paradigma seperti itu. Berbeda ketika kita sebelum pandemi, mungkin kamu masih gampang ngobrol, kita masih ketemu, kita masih jalan, kita masih ini, kita masih komunikasi, ya kan? Tapi sekarang tidak seperti itu, gitu loh. Yang aku bisa bayangkan di sini ya teman-teman, mungkin dari sisi kamu itu pasti akan kayak ngerasa sedih, ngerasa sakit. Kenapa sih kok dia bisa seperti ini sama aku? Gitu loh. Nah, di saat kamu bertanya kenapa dia bisa seperti ini kepada aku, kenapa dia tidak mau lagi sama aku, kamu harus introspeksi ke belakang. Apakah energi kamu itu sama-sama berbentrokan selama ini? Kamu yang kayak terpaksa menerima dia kalau misalnya dia ngambek, atau sebaliknya juga begitu? Karena jujur untuk mengertikan seseorang yang sangat maskulin, sangat keras. Apalagi kalau dia kamu sama dia energinya feminin, dan feminin itu akan sangat sensitif. Jadi harus satunya itu harus tegas gitu. Walaupun kita feminin, kita masih ada energi untuk menjadi seorang maskulin. Jadi kita harus tegas, dan dimana supaya dianya itu juga tidak terlalu jauh untuk menyakiti kita gitu loh. Kadang-kadang kan menyakiti itu bukan berarti harus disengaja. Gitu loh. Jadi cara berimbangnya, kalau kamu di sini merasa kamu tuh memang maskulin, kamu tuh alpha, kamu tuh wanita alpha, kamu tuh wanita yang independen, kamu harus cari cowok yang jangan alpha juga. Kamu cari cowok yang beta, yang ibaratnya dia membebaskan kamu untuk berkreasi, ya, belajar, bekerja, dan lain-lain, dan memberikan support yang sebisa mungkin. Dia lebih lembut, kamu yang lebih laki, gitu, ibaratnya. Tapi tidak melawan kodrat, ya. Jangan sampai kamu sudah alpha, kamu bisa bicara semena-mena sama laki-laki. Rata-rata, coba yang laki-laki bisa komen di bawah sini. Kamu kalau ketemu sama perempuan, apa sih yang kamu lihat selain cantik? Maksudnya kalau dalam berhubungan, kalau misalnya dia lebih dominan, kamu risih apa enggak? Coba deh yang laki-laki komen. Kalau ada laki-laki silakan komen di bawah. Gitu, ya. Jadi kalian sebagai laki-laki, biarkanlah kita mengerti gitu. Sekarang kebalikannya, biarkanlah kita mengerti. Kalau kamu laki-laki silakan komen. Ini karena pembacaannya bisa untuk cowok cewek ya. Dan yang aku bisa sampaikan kepada kalian adalah untuk menjaga satu energi kita dengan pasangan itu tidaklah mudah teman-teman. Tidak ada yang pernah mudah. Kita nggak pernah tahu arah moodnya kemana, mood swingnya bagaimana. Apalagi dalam kondisi yang serba tertekan seperti ini. Ya, kayak tiba-tiba dia mikirin mungkin saat ini dia adalah tulang punggung keluarga. Misalnya cabai kemarin 20.000, sekarang 25.000 gitu kan. Apa-apa naik gitu, apalagi dia statusnya belum settle banget dan masih banyak yang harus dia kerjakan, dia penuhi di situ.
Jadi ya kalian itu harus paham dan mengerti bahwa mungkin laki-laki sekarang ini akan dituntut itu lebih keras gitu. Ya. Jadi kalian harus bersabar. Kalau misalnya memang dia mungkin atau laki-laki memutuskan wanita, coba kita tanya kenapa. Kenapa alasannya? Jadi kita dari wanita juga bisa introspeksi diri. Oh, seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Saya rasa tuh semuanya tuh hanya permainan energi sih. Kalau kamu maskulin, cowok pasti akan cari cewek lain, cari yang feminin. Karena bagaimanapun cowok itu pasti akan kembali ke kodratnya. Lah, gue laki-laki kok gue ditekan lo sih, gitu ya. Ini adalah nama-namanya teman-teman. Kalau misalnya memang tidak berkenan, ya nggak apa-apa. Ini aku cuma sebutin namanya aja. Ini cuma complimentary aja. Kalau misalnya memang apakah dia akan kembali sama kamu? Kemungkinan yang aku buka di sini, ya mungkin kamu hitung aja 3 bulan, 6 bulan dari sekarang, atau hitung aja lebaran, hubungin kamu. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readingan aku untuk hari ini, malam ini. Semoga kalian sehat selalu, jangan sakit kayak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and see you. I love you. Bye-bye.